Memperkatakan perkataan bahwa ada damai sejahtera bagi Indonesia. Menjelang pemilihan umum nanti Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan yang daripada surga, dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa menjamah, melingkupi bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, setiap kami yang sedang beribadah di tempat ini, ataupun yang sedang online di rumah, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan lebih sungguh. Bukan karena kami mengharapkan berkat, tetapi adalah satu kewajiban bagi setiap kami menyembah Engkau, Allah yang menciptakan setiap kami. Bahkan pagi hari ini, biarlah lewat setiap pujian, ucapan syukur ini Tuhan, kami boleh semakin diingatkan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan. Allah yang memberikan banyak hal kepada setiap kita. Allah yang setia, Allah yang begitu luar biasa. Mari persiapkan diri kita beribadah. Menaikkan segala pujian hanya bagi Yesus saja. Oh Yesus, kami berikan hidup kami, menyembah-Mu Allah yang hidup. Sama-sama angkat pujian dikatakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Amin. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai semua karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Mari bersyukur padanya, katakan, sekarang ku menyembah-Mu,
Bapa. Biarlah pagi hari ini setiap kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sekarang kami mau memuji Engkau. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Perlahan saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Mari bangkit berdiri bersyukur kepadanya. Katakan, perbuatan tangan. Mari sama-sama. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Amin. Sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan sekarang ku sing. Sekarang Yesus tidak pernah meninggalkan. Amin. Dan sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Mari bersama-sama katakan, kami memuji Kau. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Dan sekarang Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Dan kami bersyukur pagi ini. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang setia. Sungguh kami berterima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah Bapa memisahkan diri-Mu dari setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dalam segala keadaan Engkau tetap ada. Yesus Kau setia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari mulai naikkan penyembahan-Mu saudara. Mari mulai ucapkan ucapan-ucapan syukur padanya. Mari mulai sembah Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Yes Lord. Bukan sekedar kata-kata, tapi Kau melihat hati kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Allah yang setia, tak pernah kecewakan kami. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik di dalam hidup kami.
setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Biarlah segala pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang setia. Bagi Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Bagi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagi Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berikan Tuhan pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat GBIFC yang siap memuji nama Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Amin. Siap untuk meninggikan nama Tuhan, katakan yes. Saudara berikan salam kanan kirinya aja saudara, katakan antusias memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita memuji nama Tuhan kita yang dahsyat. Woo. To God be the glory. Hey. Tepuk tangan sama-sama ya buat Tuhan kita yang dahsyat. Buat Allah yang layak ditinggikan. Hey. Woo. Hey. Siap ya jemaat Tuhan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Katakan angkatlah. Angkatlah suaramu. Hey. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban. Katakan apa? Tak perlu khawatir, sebab Dia sang. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Sebab apa? Tak perlu khawatir, yes, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak. Hey, karena kasih-Nya telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Amin. Sorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Katakan Kau ada dalam hatiku. Takkan apa saudara? Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Angkat tanganmu sama-sama. Haleluya. Ku mau bersorak bagi. Sebab apa? Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi yuk katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat dan takkan hilang, amin. Takkan hilang kekuatanku. Sing haleluya. Ku mau bersorak, amin. Sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi setiap kita, amin. Sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi yuk katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata apa? Penuhi. Amin. Sukacita surga nyata memenuhi setiap kita, amin saudara. Lebih lagi memuji nama kita dan dahsyat. Sama-sama yuk jemaat GBIFC Bintara katakan tanganku ku angkat padamu. Apa? Mensyukuri. Kaki kita, amin. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku semuanya, tanganku ku mensyukuri semua, amin. Rahmat yang Kau beri. Say, kaki
bagiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih say na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih sambil angkat tangannya dua-dua, yuk katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih selesai na 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 na. Sebab segala kemuliaan hanya buat Tuhan saja. Segala hormat bagi Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Wow, Tuhan kita baik, amin. Dia sungguh luar biasa bagi saya, bagi saudara tempat ini, bahkan bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang beribadah online di rumah. Hari ini mari persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara, tema firman Tuhan selama bulan ini, kita mau diajarkan saudara, bahwa ketika kita satu hati, ketika kita sama-sama bekerja buat pekerjaan Tuhan, bersama dengan keluarga, dengan rekan pelayanan, percayalah saudara, bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan jauh-jauh lebih besar. Biarlah pujian ini mengingatkan setiap kita saudara, supaya kita tidak dipecah oleh apapun, tapi justru mau menyatukan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Katakan, satukan kami Tuhan, satukan kami sama-sama. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Bapa satu, amin. Seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, satukan kami Tuhan, satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu Tuhan, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Dan biar kami satu, seperti Bapa dan Yesus satu, amin. Dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami.
jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Fokus dan tujuan kami biar kehendak Tuhan terjadi, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan saat ini. Ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami Tuhan untuk bekerja bersama-sama demi kepentingan-Mu ya Bapa. Mari saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, nyatakan kerinduan hati kita. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk jadikan kami satu. Saudara, saya rindu pagi hari ini, yuk. Kalau ada di antara saudara hari ini yang datang suami istri, saudara boleh gandeng tangan pasangannya. Kalau misalkan di sebelah saudara adalah rekan-rekan sepelayanan, teman-teman, saudara boleh gandeng mereka. Kalau sepelayanan yang satu komisi mungkin gitu kan. Ada yang adik kakak, gandeng aja ya. Jadi hari ini yang datang saudara boleh gandengan, saudara boleh rangkul sesama tubuh Kristus tempat ini ya saudara ya. Yang cowok sama cowok gitu, yang cewek sama cewek. Jangan sampai nanti terjadi perselisihan ya saudara ya. Amin. Ya, kalau ada adik kakak nggak apa-apa, gandeng tangan boleh. Yang hari ini datang mungkin sama suami atau istrinya. Sama-sama yuk, kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan jadikan kami. Jadikan kami sehati. Amin. Lewat dari keluarga, pelayanan kita. Biar kehendak Tuhan dinyatakan. Kita gak bisa sendiri saudara. Kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan support system. Jadikan kami satu. Sekali lagi katakan jadikan kami sehati. Yes, jadikan kami sehati dengan suami istri kami, anak-anak kami melayani Tuhan, rekan-rekan kami, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini supaya kehendak Tuhan jadi menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati. Bersyukur Bapa, haleluya.
kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu di Amin. dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami telah menaikkan segala ucapan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segalanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau jadikan kami satu terlebih di tengah sidang jemaat-Mu GB Episkopus ini Tuhan. Jadikan seluruhnya satu dari mulai gembala sampai kepada seluruh jemaat Bapa. Supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau rapi hamba-Mu, hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa Tuhan tentang firman-Mu, tetapi hamba-Mu percaya bila kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, maka hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan penuh keberanian daripada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, urapi seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya jemaat-Mu juga boleh bertumbuh lewat kebenaran daripada firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini buat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang kasih. Di mana hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita untuk boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih, mungkin sudah semua mungkin yang kenal ya. Halo, sudah semua yang kenal? Masih ada yang belum kenal? Iya, saya sudah lama tidak datang di tempat ini, saudara yang kasih, ya. Dan hari ini saya boleh bertemu dengan saudara, ya, karena saya bersama dengan istri dan anak yang tanggal 2 bulan ini juga tiba di tempat saudara ini, yaitu untuk menghadiri perkawinan anak kami, pemberkatan nikahnya, yaitu Albert Daniel Sirait. Sayalah papanya si Daniel, ya. Dan saya adik daripada gembala kita di tempat ini, ya, Bapak Pendeta Basirun Sirait. Ya, jadi saya ditugaskan untuk menyampaikan firman hari ini, ya, bukan karena saya orang pintar, saudara yang kasih, ya, bukan saya doktor atau profesor, ya, saudara yang kasih, ya, tetapi saya adalah hamba Tuhan, ya. Kalau yang saudara sering katakan adalah dolos, yaitu, ya, yang paling terendah, saudara yang kasih, ya. Puji Tuhan, biarlah kita boleh, ya, sama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan di tempat ini, yang saya ambil dari kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 26. Tawarikh, ya, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 26. Ini agak panjang, saudara yang kasih, ya. Dan saya mohon kita untuk responsoria, ya, berbalas-balasan, saya ayat yang pertama sampai terakhir nanti, dan saudara ayat kedua. Mari, saudara yang kasih, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru.
bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa.
3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, ya. Kita setelah membaca firman Tuhan yang agak panjang, ya. Ya, jadi supaya kita sama-sama aktif di dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih, pengharapan baru, ya. Di sini yang saya buat di judulnya adalah pengharapan yang baru, ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ini sebenarnya judulnya kayak sepertinya agak rancu, ya kan? Ya, sepertinya kemenangan ini untuk bangsa Moab dan Amon, ya. Tapi itu yang tertulis dalam firman Tuhan, berarti itu yang terbaik. Ya, pengharapan baru, saudara yang kasih, ya selalu kita inginkan terjadi dalam hidup kita, ya. Siapa yang tidak mau di dalam hidupnya pengharapan yang baru? Coba tunjuk tangan. Yang tidak mau. Berarti semua menginginkan pengharapan yang baru. Ya. Karena tidak ada satupun yang tunjuk tangan. Ya, jadi saudara yang kekasih, ya, pengharapan baru itu ya terjadi di dalam hidup kita ketika kita terus merespon firman Tuhan dengan positif. Ya. Pengharapan baru terjadi di dalam hidup kita ketika kita terus merespon firman Tuhan dengan positif. Dalam gereja kita selalu diarahkan oleh gembala kita supaya semua jemaat Tuhan terus berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Ya, Ibrani 6 ya ayat 19. Ya, bahwa pengharapan kepada Tuhan itu, sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saudara kasih, jadi pengharapan baru itu selalu diharapkan di dalam hidup kita. Kita harapkan, ya. Karena saudara yang kasih, pengharapan baru itu sangat penting. Ya. Apa dikatakan oleh Daud, saudara yang kasih? Ya, setiap pagi engkau memperbaharui kasih setiamu. Ya, saudara yang kasih. Kenapa kita butuhkan pengharapan yang baru di dalam hidup kita setiap hari? Karena memang itu sangat kita butuhkan, karena pengharapan baru daripada Tuhan, bukan pengharapan baru dari seorang pimpinan kita yang ada di dalam dunia. Ya, pengharapan untuk naik gaji, ya, pengharapan untuk naik golongan, ya, naik jabatan. Bukan itu sebenarnya saudara yang kasih yang kita harapkan, walaupun kita memang butuh itu. Tapi yang paling penting di dalam hidup kita adalah pengharapan baru daripada Tuhan. Lewat daripada firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani tadi, saudara yang kasih. Ya. Sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Jadi saudara kasih, kalau kita ini adalah yang mengaku sebagai umat Tuhan, ya, maka berharaplah terus kepada Tuhan untuk supaya diberikan ya kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan yang baru, dan saudara kasih kerinduan kepada Tuhan setiap hari, saudara yang kasih, ya. Karena tanpa firman Tuhan, saudara yang kekasih, hidup kita tidak akan bisa kuat. Ada beberapa hal yang sangat penting kita pelajari dari Raja Yosafat ini. Yang pertama, saudara yang kasih, dalam ketakutannya ketika mendengar berita bahwa laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin
dari Edom menyerang kerajaannya. Lalu Yosafat langsung mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dia langsung mengambil satu keputusan saudara yang kasih untuk mencari Tuhan. Memang begitulah manusia, saudara yang kasih ya. Ketika aman-aman saja hidupnya saudara yang kasih ya, dia tidak peduli kepada Tuhan. Ketika semuanya sudah tersedia ya di dalam hidupnya, banyak yang lari daripada Tuhan, yang tidak mengingat Tuhan. Makanya saudara yang kasih, Tuhan selalu mengizinkan persoalan masalah di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu mau datang di hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan, ya. Meminta kekuatan. Maka ketika masalah persoalan datang seorang kasih, menangis di hadapan Tuhan, menjerit di hadapan Tuhan. Ini adalah manusia. Memang demikian seorang kasih ya. Memang begitulah kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam dunia ini seorang kasih. Ya, kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi jangan kita jadi lalai, jangan jadi lupa kepada Tuhan ketika hidup kita lagi tenang, ya, lagi aman semuanya, saudara yang kasih, ya. Apalagi saudara-saudara yang di Dadap ini semuanya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya kan? Jemaat Episkopos Dadap ini diberkati Tuhan, saudara yang kasih. Maka ketika diberkati Tuhan jangan aman-aman saja, ya. Akhirnya beribadah pun, ya, malas, ya. Untuk apa lagi datang ke gereja? Kita kan udah mapan hidupnya, begitu, ya. Jadi jangan menjadi lengah, ya, berdoa. Jangan tidak membaca firman Tuhan, saudara yang kasih. Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, saudara yang kasih, ya. Saya bukan hanya ngomong sendiri, saudara, bukan hanya ngomong aja. Saya setiap hari membaca firman Tuhan. Ketika mau tidur dan bangun, saudara yang kasih. Paling tidak kalau buru-buru saudara yang kasih bangun, ya paling satu bab itu saya baca. Kalau tidak 3 bab kadang kita baca, saya baca ini firman Tuhan. Ya, jadi walaupun sebenarnya saudara yang kasih tidak begitu kita langsung mengerti apa yang kita baca di dalam firman Tuhan itu, tetapi saudara yang kasih ketika kita berusaha ada niat, ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan, saudara yang kekasih, dia akan mengalir dalam hidup kita saudara yang kasih, ya. Dia akan mengingatkan kita pada saat kita ya membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, ya. Dengan sendirinya saudara yang kasih lewat daripada tuntunan Roh Kudus saudara yang kasih kita diingatkan apa yang sudah kita baca, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah, saudara yang kasih, itu perlunya kita membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan karena sudah tenang begitu, akhirnya kita tidak mau lagi ya mempercayai firman Tuhan itu. Karena tadi saudara yang kasih di dalam Ibrani itu kan sudah jelas dikatakan, ya, bahwa firman itu begitu sangat menguatkan kita di dalam hidup kita saudara yang kasih, ya. Jadi percayalah saudara yang kasih, apa yang kita lihat di dalam kehidupan daripada hamba Tuhan ini, yaitu Raja Yosafat ini saudara yang kasih, ketika dia di dalam masalah besar, ya, ada ancaman yang luar biasa, ya, di dalam kerajaannya saudara yang kasih, bahwa 2 bangsa, ya, 2 suku bangsa saudara yang kasih akan menyerang mereka. Ya, pasti mereka ketakutan saudara yang kasih, ya, pasti takut. Kalau sudah datang saudara yang kasih di hadapan kita, ya, menyerang kita, ya sebagai manusia pasti kita takut. Tetapi apa yang dilakukan Yosafat itu, dia mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Coba dibuka dulu di dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6a. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan,
maka kamu akan hidup. Ya, ini saudara yang kasih. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini yang dipercaya oleh Raja Yosafat. Ya, ketika dia di dalam ketakutan yang besar, dua bangsa yang sungguh besar mau menyerang mereka, mau menghabisi mereka, saudara yang kasih. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, siapa yang di sini yang selalu mencari Tuhan? Ya kan? Pasti kita semua mencari Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak mau mencari Tuhan. Ya, tetapi saudara yang kasih, ya, mencari Tuhan itu bukan hanya datang ke gereja, ya, bukan hanya datang beribadah di dalam komsel, enggak mesti harus, bukan hanya itu, saudara yang kasih, tetapi persekutuan pribadi kita kepada Tuhan, ya, persekutuan pribadi kita kepada Tuhan, saudara yang kasih, ya, kami di GB Gosen, saudara yang kasih, karena saya, ya, hamba Tuhan yang melayani di GB Gosen di Kabupaten di Lubuk Pakam, ya, saya katakan di Lubuk Pakam, ya supaya saudara kenal, karena memang kami di desa perdamaian namanya. Kalau Pak Sony dan Pak Handris sudah pernah datang ke sana untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi pada saat saya masih di GBI Antioquia waktu itu. Nah, kami di GB Gosen, saudara yang kasih, ya, selalu ada ibadah itu. Ibadah dari mulai ibadah ini kalau ibadah raya 2 kali, ya, 2 sesi, saudara yang kasih. Dan di minggu-minggu, di dalam 1 minggu itu kita ada, ya, menara doa, FA untuk ibadah keluarga, dan juga menara doa puasa setiap pagi, setiap Sabtu, saudara yang kasih, ya. Dan di sana, saudara yang kasih, ya, luar biasa kalau kita memang bersekutu dengan Tuhan, ya. Luar biasa pengurapan Tuhan, ya. Karena saudara yang kasih, tidak banyak yang datang memang, biasa, ya kan. Biasa kalau ibadah-ibadah tengah minggu itu kurang diminati oleh orang jemaat, saudara yang kasih, ya. Tetapi ketika kita hadir di sana, saudara yang kasih, memberi hidup kita kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, saudara yang kasih, kita dikuatkan, bahkan di dalam pelayanan kita juga ibadah raya, kita boleh dikuatkan. Karena apa, saudara yang kasih? Karena pelayan-pelayan Tuhan, saudara yang kasih, ya, selalu bersekutu dengan Tuhan untuk menyatukan hati. Seperti pujian kita tadi, saudara yang kasih, satukan kami, ya, di dalam kasih-Mu, ya. Dan itu memang harus terjadi di dalam hidup kita. Nah, Yosafat, saudara yang kasih, di dalam hal ini mengambil satu keputusan, dia menyatukan seluruh, ya, bangsanya, ya, menyatukan seluruh rakyatnya, saudara yang kasih, untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan ada pujian dan pengagungan yang dinaikkan Yosafat dengan suara yang sangat nyaring, saudara yang kasih. Di dalam ayat 19 itu dikatakan tadi, saudara yang kasih, ayat 19, ya, dikatakan di situ, saudara yang kasih, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya, jadi kalau memuji Tuhan, saudara yang kasih, ya, kalau saudara, ya, lemas gitu, ya, memuji Tuhan itu tidak semangat, artinya Tuhan itu tidak mau datang, itu tidak mau hadir, saudara yang kasih. Hadiratnya tidak akan hadir, saudara yang kasih, ya. Maka kita harus dengan suara nyaring, saudara yang kasih, ya. Saya pernah katakan kepada seorang jemaat yang di luar daripada GBI, itu gereja besar, saudara yang kasih, ya. Kalau pujian kami dengan pujian kalian berbeda, saya bilang. Bedanya apa katanya? Ya, kalau kalian memuji Tuhan, ya, hanya duduk dan santai, ya. Seperti salah satu contoh begitu. Di bataku
dodongaku ganupari ganupta. Saudara nggak ngerti itu, ya? Itu bahasa dari Sawonono. Nah, itulah yang dinyanyikan. Begitu cara mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka duduk saja begitu, saudara yang kasih. Tetapi beda dengan kita, ya kan? Ya, kita langsung ya seperti tadi, ya kan? Saudara Arif luar biasa sebagai WL, ya. Dia berusaha untuk membawa jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, itu seharusnya, dan itulah yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan seluruh rakyatnya, terutama tadi orang Lewi tadi, saudara yang kasih, ya. Mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring, saudara yang kasih, ya. Kalau saudara ingat bagaimana orang Israel ketika yang merubuhkan tembok Jeriko, saudara yang kasih. Itu bukan karena doa, saudara yang kasih, ya. Bukan mereka duduk begini sujud menyembah Tuhan, enggak. Saudara yang kasih, mereka mengelilingi ya tembok Jeriko itu dengan pujian yang nyaring, dengan trompet napiri, saudara yang kasih. Sehingga saudara yang kasih, ya, seluruh tembok itu, saudara yang kasih, mulai runtuh, rubuh, saudara yang kasih, oleh karena getaran daripada pujian itu, kekuatan kuasa daripada pujian itu, saudara yang kasih. Ya, kalau kita memuji Tuhan dengan suara nyaring, dengan luar biasa kepada Tuhan, dengan jiwa yang benar-benar rindu kepada Tuhan, saudara yang kasih, maka saudara yang kasih, segala keluh kesah kita, setiap masalah kita, saudara yang kasih, tidak akan pernah tinggal di dalam kita. Itu akan lari, kabur, saudara yang kasih. Iblis akan membawanya itu, ya. Dan kita, saudara yang kasih, terus ya dikuatkan di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih, lalu apa yang terjadi ketika pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan? Ya, hadiratnya turun, saudara yang kasih, kuasanya bekerja, ya, penghadangan terjadi kepada musuh-musuh kita, kita dibuat Tuhan tenang sehingga masalah persoalan dapat dilalui. Saudara yang kasih, kemenangan terjadi buat ya pasukan daripada Raja Yosafat pada saat itu. Mereka diam, saudara yang kasih. Mereka tidak disuruh untuk berperang. Mereka hanya tinggal menonton saja, saudara yang kasih. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Musuh-musuh mereka saling bunuh-membunuh. Luar biasa, saudara yang kasih. Ya, tidak perlu mereka yang menghudus pedang untuk membunuh orang Moab dan Amon, saudara yang kasih. Mereka tinggal tenang, menonton, saudara yang kasih. Ya, menonton. Di dalam hidup kita juga, saudara yang kasih, ya, seringkali kita untuk menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi pakai logika dan pakai pikiran kita, saudara yang kasih. Ya, pakai pikiran kita, pakai kekuatan kita, saudara yang kasih, menghadapi masalah. Kita coba, saudara yang kasih, untuk ya berperang dengan masalah kita lewat daripada kekuatan kita. Akhirnya apa, saudara yang kasih? Kita keok jadinya, terjatuh, saudara yang kasih. Ya, kalau saudara pernah mendengar ya satu cerita anekdot, saudara yang kasih, ya, seorang ibu yang berjalan memikul, saudara yang kasih, kayu ketika dia kembali pulang dari ladangnya untuk ke rumahnya. Kebetulan dia melewati jalan, saudara yang kasih, yang dilewati oleh mobil. Ya, lalu saudara yang kasih, ketika dia yang tua ini, ibu yang tua ini yang memikul kayunya ini, ada lewat satu mobil, saudara yang kasih, dan yang membawa mobil ini merasa kasihan kepada ibu ini. Ya, lalu saudara yang kasih, ibu ini disuruh naik. Ya, Bu, naik aja, Bu. Ya, kasihan. Lalu ibu ini naik, tetapi saudara yang kasih, ketika dia naik, ya, karena dia di belakang, mobilnya itu pick up, saudara yang kasih, baknya terbuka. Tetapi di atas mobil ini, saudara yang kasih, saudara tahu ibu ini bukannya meletakkan kayu ini di atas mobil, tetapi tetap di atas kepalanya. Ya,
ini kayu yang sudah diikatnya ini, saudara yang kasih. Dia duduk tetapi kayu itu di atas kepalanya, dijunjungnya. Ya. Saudara, lalu supir yang membawa mobil ini melihat, wih, ibu ini kok malah dipikul. Kita kan karena justru merasa kasihan melihat dia, maka kita suruh naik. Kok dipikul? Begitu. Dia berhenti, saudara yang kasih, lalu dia kasih tahu sama ibu ini, Bu, kayunya letakkan aja, supaya ibu jangan capek, katanya. Nah, saudara yang kasih, inilah ya lambang daripada orang yang mau ya artinya mengandalkan kekuatan ya di dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti ibu tadi dipikulnya, ya kan? Kalau dia berjalan, ya jelas dia harus dipikul. Tetapi dia sudah ditolong orang. Saudara enggak sih? Dia merasa kasihan kepada mobil ini. Justru yang punya mobil sebenarnya kasihan melihat dia, tetapi justru terbalik dia. Dia merasa kasihan kepada mobil itu supaya jangan rusak, begitu, jangan keberatan kayak gitu. Saudara yang kasih. Nah, ini satu ya kehidupan yang sebenarnya perlu kita sadari bahwa di dalam hidup kita itu, saudara yang kekasih, tidak harus mengandalkan kekuatan kita seperti ya bangsa Israel pada saat berperang mereka, saudara yang kasih. Mereka tidak ya disarankan untuk berperang, tetapi lihat saja ya Tuhan akan berperang melawan kamu, melawan musuhmu. Saudara yang kasih, dan itu ternyata benar. Ya. Itu ternyata benar, saudara yang kasih. Kemenangan terjadi, saudara yang kasih, di dalam bangsa Israel pada saat itu. Sehingga mereka, saudara yang kasih, lebih semangat lagi untuk menaikkan pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah yang harus sebenarnya terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal kuasa Tuhan, yang sudah mengenal mujizat Tuhan yang luar biasa, saudara yang kasih. Ya, ada banyak orang, saudara yang kasih, ya. Kalau kita tanya satu persatu orang-orang yang di luar sana, saudara yang kasih, baik itu apalagi mereka juga orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, saudara yang kasih, mereka hanya pemilik nama sebagai agama Kristen. Tetapi sebenarnya saudara yang kasih, dia tidak mengenal ya siapa itu Yesus sebenarnya di dalam hidupnya. Dan dia tidak tahu, saudara yang kasih, kalau dia ditanya, kemana kamu setelah mati? Ya, gak tahu. Nah, bingung dia, saudara yang kasih. Ya, saya kira kalau di sini jemaat di sini, kalau ditanya, kemana kamu kalau suatu saat kamu sudah dijemput, ya sudah meninggal dari dunia ini, ya apa jawaban kita, saudara kasih? Ya, apa jawaban kita ketika kita ditanya demikian? Hah? Iya, banyak yang nggak mau ke surga. Saya, saudara kasih, pernah berbincang dengan seorang ibu yang sudah tua. Ya, kebetulan opung kami, nenek kami, saudara kasih, ya, dia pendiri ya jemaat GBI di Jangga, saudara kasih, di Tapanuli, saudara kasih. Ya, saya pernah ke rumahnya, saya cerita sama dia, saudara kasih, dia menceritakan luar biasa, saudara kasih, perjuangan dia untuk ya membangun jemaat GBI di Jangga ini, saudara kasih. Bahkan suaminya sendiri lawannya, saudara yang kasih, ya. Suaminya sendiri lawannya. Tetapi dia tidak peduli, saudara yang kasih, ya. Dia terus ya menyembah Tuhan. Dia terus menyerahkan sepenuhnya apa yang direncanakannya kepada Tuhan untuk membuka jemaat itu, saudara yang kasih. Dan dia berusaha mengumpulkan ibu-ibu ya untuk berkumpul, saudara yang kasih. Ya, lalu mereka takut di rumah karena suaminya pada saat itu masih ya di dalam kegelapan, saudara yang kasih. Ya, lalu dia ajak ibu-ibu ini naik ke bukit itu, saudara yang kasih, karena di sana kan banyak gunung-gunung yang tinggi, saudara yang kasih. Mereka naik ke sana, menurut ceritanya, saudara yang kasih, ya, mereka berdoa di sana. Ya,
dengan suara nyaring mungkin seperti Raja Yosafat inilah kan, saudara yang kasih, mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Mereka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang mereka mau ya rencanakan di situ, saudara yang kasih. Supaya kehendak Tuhan terjadi di daerah mereka, saudara yang kasih. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Ya, saat ini sudah berdiri di sana ya GBI, gereja yang besar, saudara yang kasih. Ya. Gereja yang besar. Ya. Dan ibu ini pernah cerita ketika suaminya ya tidak setuju memberikan perpuluhan, saudara yang kasih. Dia tidak setuju istrinya ini memberikan perpuluhan karena mereka punya banyak padi. Ya, kalau dulu ya, orang-orang petani, saudara yang kasih, dia buat lumbung, ya bukan digoni seperti sekarang ini. Lumbung, saudara yang kasih, dibuat untuk tempat padi mereka. Itu padinya menumpuk di sana tinggi, saudara yang kasih. Lalu ibu ini, opung ini mau bermaksud memberikan perpuluhannya, ya. Tetapi suaminya melarang, jangan. Itu bukan hasil keringatmu saja, hasil keringat saya juga katanya. Sebagai istri, dia tunduk kepada suami. Dia tidak melawan, saudara yang kasih, dia tidak bertindak. Dia biarkan. Ya. Saudara yang kasih, tahu akibatnya, saudara yang kasih, yang diceritakan ibu nenek ini, saudara yang kasih. Ketika mereka ya pada saat waktunya membongkar padi ini mau menjual, saudara yang kasih, separuh daripada padi mereka ini membatu. Ya. Membatu, saudara yang kasih, tidak bisa lagi dipergunakan. Tidak bisa lagi digiling untuk buat beras. Saudara yang kasih, separuh membatu. Saudara. Lalu ya nenek ini bilang sama suaminya, inilah akibatnya buah daripada perkataanmu, penolakanmu. Ya, saudara yang kasih, dari mulai di situ, mulai disadari oleh suaminya. Ya, dia mulai sadar, dia mulai ikut, saudara yang kasih, untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang kasih, ini adalah ya kemenangan yang luar biasa. Jadi kita harus punya rencana yang besar, tetapi rencana itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, saudara yang kasih, ya di tengah sidang jemaat Tuhan, ya kalau kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya, tidak dengan akal pikiran kita, tidak dengan logika kita, saudara yang kasih, maka ketika kita dengan tulus ya memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, saudara yang kasih. Karena pujian itulah ya saudara yang kasih yang punya kekuatan, power, saudara yang kasih, yang luar biasa. Ya. Pujian itulah, saudara yang kasih, ya untuk membuka tingkap-tingkap langit. Ya, saudara yang kasih, untuk menyatakan kehadiran daripada hadirat kuasa daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang kasih, saya pernah, ini sebenarnya ya kesaksian yang kecil sebenarnya, saudara yang kasih ya. Saya pernah memerlukan uang, saudara yang kasih ya, untuk membayarkan sesuatu ya. Dan pada saat itu saya tidak punya duit ya. Dan itu harus ya dibayarkan. Waktunya tidak lama, saudara yang kasih ya. Saya sudah mulai sudah mulai khawatir bagaimana ini nanti. Saya akan malu begitu kira-kira. Saudara yang kasih, ketika saya mengikuti hadir di dalam ibadah Menara 2 Puasa, saudara yang kasih, ya di sana itu lebih diutamakan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara yang kasih. Ya, firman Tuhan hanya ya waktunya sedikit saja. Ya, ketika saudara yang kasih pada saat itu saya menjerit kepada Tuhan di dalam 2 puasa itu, saudara yang kasih, saya berseru kepada Tuhan tentang keluhan saya ini, saudara yang kasih. Tuhan, jangan sampai saya dipermalukan Tuhan, begini. Ya, saya sampaikan kepada Tuhan, saudara yang kasih. Saya menangis di hadapan Tuhan, saudara yang kasih. Ya, maka pada saat ya gembala ya menutup ibadah, ya 2 berkat, saudara yang kasih. Setelah dia selesai 2 berkat,
saudara, HP saya berbunyi, ya, ada masuk SMS, ya, saudara yang kasih, ya, lalu saya baca, ya, ada dana masuk, saudara yang kasih, 1 ikat. Iya, luar biasa, saudara yang kasih. Saya bilang sama gembala saya, Pak Gem, ini ada masuk dana 1 juta, saya bilang, ya, saya berdoa tadi, saya perlu uang untuk sesuatu, saya bilang, saya mau bayarkan ada yang belum lunas, saya bilang. Ya, saudara yang kasih, tiba-tiba keluar saudara yang kasih, ya. Apa namanya, notifikasi, apa namanya, kalau di SMS M-Banking, ya. Ya, saudara yang kasih, itu masuk saudara yang kasih, ya. Saya bersyukur sekali, ya, dan hati saya lega, ya, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa saya, walaupun itu pas-pasan diberikan pada saat itu, ya. Tuhan tahu yang saya butuhkan, 1 juta yang saya butuhkan, 1 juta dikirimnya saudara yang kasih, ya. Lalu dana itu dari mana saudara yang kasih? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Keluar saudara yang kasih bantuannya, 1 juta, luar biasa. Saya bersyukur, saya ketawa. Lalu gembala mengatakan, ya puji Tuhan. Karena kita di sana wakil gembala juga, ya. Wakil gembala, puji Tuhan Pak Wakil Gembala katanya. Karena anak saya juga sebenarnya gembalanya, ya. Marga Sirait juga, sudah pernah di sini, ya, melayani firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih, di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang kasih, ya, ketika kita berseru menaikkan pujian kepada Tuhan seperti Raja Yosafat bersama dengan rakyatnya, saudara yang kasih, ada kemenangan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Ada kemenangan yang luar biasa, saudara yang kasih, sukacita yang luar biasa, saudara yang kasih, ya. Tetapi kita harus benar-benar, ya, memuji menyembah Dia. Jangan hanya pujian, ya, yang apa namanya, yang hanya lewat begitu saja, ya. Memuji Tuhan harus dengan benar-benar ekspresikan wajah kita, ya, hidup kita, bahwa kita itu memang butuh, ya, Tuhan itu di dalam hidup kita. Inilah saudara yang kasih, yang terbaik bagi kita hari ini. Kiranya firman ini menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Mari supaya kita tetap, ya, bersandar kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya lewat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya undang semua WL, ya, bahkan juga pemain musik untuk bangkit datang di tempat ini ke depan. Kita mau berdiri semuanya, kita bangkit berdiri semuanya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan saudara yang kasih. Kita angkat satu pujian kita, sebab Kau besar, ya, sebab Kau besar. Ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, Bapa. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Israel kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau besar Bapa. Engkau dahsyat dan luar biasa. Yes, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan yang lebih dahsyat lagi di dalam hidup kami. Ketika kami datang memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh ya di hadirat-Mu Tuhan, maka kuasa-Mu lebih bekerja lagi dalam hidup kami. Dan kami akan terus dipulihkan, kami akan semakin dikuatkan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata lewat firman-Mu Tuhan. Tetapi firman-Mu tidak akan berhenti di dalam hidup kami. Engkau akan bekerja Tuhan, firman-Mu akan bekerja di dalam hidup kami. Untuk memulihkan kami, mengarahkan kami lebih lagi Bapa, lebih dalam lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Menaruhkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Apapun setiap masalah persoalan di tengah kami, di tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau terus yang menopang, membuka jalan bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali. Berdoa buat anakmu yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka boleh melihat berkat-Mu mengalir dalam kehidupan rumah tangga keluarganya. Hamba berdoa buat usaha anak-anakmu yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak mudamu yang membutuhkan teman hidup,
Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, laki-laki dan perempuan. Maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang masih studi. Tuhan bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka boleh berhasil, nama Allah diagungkan, dimuliakan. Saat ini kami satukan hati kami berdoa buat sidang jemaatmu yang sedang sakit. Kami berdoa buat Pak Wiyanto, kami berdoa buat Saudari Dedi, kami berdoa buat Pak Hengki, opanya Jonathan, kami berdoa buat Ibu Werta, buat Ibu Sinta, buat Ibu Ian, buat Saudara Cea, Saudara Moses, dan Saudara Angel. Mari Tuhan, apapun penyakit yang mereka rasakan, kami tahu Allah berkuasa, mukjizatmu masih ada sehingga mereka boleh pulih dan sembuh, dan mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga bersama keluarganya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Satu kita yang datang dan mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah gerejanya dengan penuh sukacita. Katakan, amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan warta jemaat. Halo, ketemu lagi bareng aku Hana di Euphoria. Kali ini aku ada di Dereng, bangsa-bangsa Tangerang nih, warga-warga Tangerang wajib banget nih kesini. Langsung aja, cus. Jadi ini kita bareng mantap lagi. Ayo mantap. Jadi langsung aja karena laksanya udah datang juga. Di sini aku pesennya laksanya yang dagingnya paha. Kalau saya bagian dadanya. Oke, langsung aja kita doa dulu tapi. Amin. Mari makan. Langsung aja. Isiannya banyak banget. Tapi biasanya laksa ini ada daun kemanginya. Kalau ini enggak ya. Ini mungkin khasnya Tangerang jadi nggak pakai kemangi tapi pakai kucai. Apa sih ini? Iya, yang hijau-hijau. Acai ya. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, serta bantuan untuk dokumen dan pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke nomor-nomor rekening yang tertera. Dan harap mengirimkan bukti transfer ke nomor yang tertera. Doa Rabu malam setiap hari Rabu pukul 8 malam. Ibadah WBI pada hari Kamis 17 Agustus 2023 dinonaktifkan. Untuk pendaftaran dan pembayaran iuran dikasih, dapat menghubungi Ibu Nami. Ini bihun besar-besar kayak badan saya besar ya. Kenapa bilang om? Ada potongan-potongan kentang juga nih di sini ya. Dia kasar ya? Teksturnya kasar, tapi nggak keras. Enak kan? Semuanya nggak berlebihan, maksudnya semuanya juga pas. Bumbunya semuanya pas. Takarannya, formula bumbunya. Nggak ada yang overpower, maksudnya kayak maksanya juga enak dimakan bareng daging ayamnya juga enak guys. Jadi emang semuanya yang berlebihan itu nggak baik sebenarnya. Jadi yang pas. Yang pas-pas aja, cari cowok juga yang pas-pas aja. Pas mau jalan-jalan pas ada duitnya gitu. Iya benar. Pas mau beli mobil pas Pas ada ada duitnya. duitnya. Oh, kita mau review dulu nggak nih om? Channelnya om? Boleh. Boleh. Aku Om punya yang rasa durian ya. Kalau punya yang original. Iya. Jadi kalau ini channelnya wangi durian, terus wangi juga aroma gula aren. Kalau aku Pas. gula arennya bener-bener yang banget kayak gitu. Oke, lanjut aja, kita mau langsung makan dulu. See you. Ting. Kenyang banget ya om, udah enak ya om. Luar biasa dari pagi makan mulu nih kita. Makan terus. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Saya makan untuk hidup. Nah teman-teman, laksanya gimana nih om? Kalau laksa rasanya pas. Nah, kita juga ada cendol ya om. Ayamnya juga nggak Gak keras. keras. Wangi banget. Karena Terus, dipandang ya. iya. Om, gimana cendolnya? Kalau cendol tapi rasa duriannya
kuat banget. Enak ya? Enak. Enak. Kalau Padahal aku juga duriannya enak. cuma Satu biji. sepotong Satu biji. rasa. Tapi harganya sama Om. Sama. Kalau cendol Berarti biasa. kamu menang dong, ada Iya. duriannya. Pakai gula aren Saya juga. nggak pakai. Iya. Tapi enak juga sih. Punya aku gak kalah enak, gak kalah epic juga. Mantap. Pokoknya hari ini epic banget deh Laksa, oke? Jadi sekian dari episode kali ini bersama aku Hana dan Saya Anto. see you di episode selanjutnya. Euphoria Epic Epic Food Food Review. Mwah. Bye bye. Ya, langsung udah mulai terdengar ya, jadi pengen makan laksa gitu ya. Ya, ini saudara kalau mau datang orang Tangerang nih pasti tahu gitu ya, dekat-dekat sebelum Tang City situ ya. Ya, jadi ntar mau satu rombongan berarti ya. Langsung ke sana bareng-bareng. Oke, ini Koanto lama-lama laku ya di tempat kita ya. Ada dia semua ya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Pendeta Muda Morlan Sirait hari ini yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Tuhan berkati Om, lebih luar biasa lagi pelayanannya di Medan sana. Tuhan yang akan pakai lebih dahsyat. Oke, untuk jadwal asyar tanggal 20 Agustus 2023 Ibu Herudiani dan Ibu Susanti Sitohang. Kemudian sore ada Bapak Tony Andreas dan juga Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang anak atau cucunya sekolah minggu, jangan lupa kemarin adik-adik sudah banyak yang mengumpulkan celengan, tapi beberapa masih bilang katanya kelupaan bawa. Jadi sampai dengan hari ini ditunggu untuk pengumpulan celengan yang sudah diberikan oleh adik-adik, saya kepada adik-adik Smart supaya bisa ditabung gitu kan. Nah, jadi dan minggu depan itu nanti kita semuanya akan pergi, adik-adik Smart yang kelas besar maksudnya akan pergi ke panti asuhan yang ada di daerah Citraraya Tangerang ya, di Bakti Luhur Citraraya Tangerang. Itu di sana acara jam 10 pagi. Nanti untuk informasi selanjutnya akan disampaikan di ibadah sekolah minggu. Ya, jadi jangan lupa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang anak atau cucunya bersekolah minggu di tempat ini, jangan lupa ingetin celengannya ya, karena kemarin sudah hampir semua mayoritas dan sudah ngasih, cuman beberapa kemarin ada yang masih ngasih nyusul-nyusul. Jadi hari ini tolong dikumpulkan celengannya, masih kakak sekolah minggu tunggu sampai akhir ibadah. Jadi nanti kalau amit-amit sampai kelupaan lagi bawa, begitu pulang kita tetap tunggu karena kami kakak-kakak sekolah minggu akan merapikan semua persiapan untuk minggu depan. Oke, dan untuk gereja juga masih alat-alat ibadah ini masih ini ya saudara ya, masih belum terrealisasi, baru hanya LCD kita yang ada di atas, proyektor kita. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang rindu menabur juga bisa langsung mentransfernya ke rekening BCA yang tertera di layar. Dan untuk minggu ini ya Bapak Ibu jangan lupa jemaat Tuhan yang sudah ambil PO, jangan lupa nanti langsung ambil ke luar ya, ke tim dana. Dan mungkin ada beberapa makanan-makanan yang masih dijual juga, nanti Bapak Ibu bisa langsung dapatkan di depan sana. Dan ini untuk open PO sementara untuk minggu depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau, jemaat Tuhan yang mau, karena kita sistemnya sekarang lebih open PO supaya tidak repot dan kita tahu pesannya berapa banyak. Jadi bisa langsung hubungin Ibu PayPay atau bisa juga kontak ke masing-masing unit. Jadi biasa di broadcast kan di masing-masing unit, tim PW, tim media semuanya, sekolah minggu. Jadi bisa pesan langsung ke koordinatornya, nanti biar langsung disampaikan ke Ibu PayPay. Oke, ya dan jangan lupa ya untuk minggu depan ibadah kita Sunday Service tanggal 20 Agustus nih ya. Ini bakalan ada yang spesial gitu ya. Spesial nih pengkhotbahnya juga spesial juga nih kayaknya tiga-tiganya. Luar biasa ya, pengkhotbahnya spesial pakai telur nih tiga-tiganya. Oke, Bapak Ibu jadi jangan lupa minggu depan tanggal 20 Agustus kita akan ada Sunday Service di tempat ini. Bapak Ibu akan ada yang spesial tentunya di dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, jadi kayaknya kalau bisa nih boleh ya semua merah putih gitu ya Pak ya. Jadi biar, batik ya, jadi batik maaf saya kayak kelupaan. Minggu depan jadi jangan lupa pakai batik Bapak Ibu sebagai salah satu warisan dari budaya Indonesia. Minggu depan akan ada yang spesial pastinya di ibadah tanggal 20. Ya, dan berita duka cita juga telah pulang ke rumah Bapak Ibu Gouluni atau biasa kita panggilnya Ciluni ya. Jadi beliau sudah dikremasi pada hari Sabtu kemarin di krematorium Dadap dan biar kita berdoa keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan.
Dan dukung dalam doa juga ya bagi Bapak Ibu yang tertera di sini, nama-namanya yang ada, biar Tuhan yang sembuhkan. Bapak Ibu semakin pulih keadaannya, speed recovery juga, agar tetap bisa beribadah kembali di tempat ini. Ya, dan ini adalah Bapak Ibu yang berulang tahun, jemaat Tuhan berulang tahun di bulan Juli. Langsung saja, boleh ya yang ada nama-namanya, boleh langsung maju ke depan. Nathanael Oichunmoy, Kezia, Julina Sinfani, Herigo, Tania, Jason Pratama, Suwana, Yekti Utami, Franz Julius, Ratna, Ratna Nurhayati, Weni Kezia, Jerry Julianto, dan Iwan Sugiantoro. Mari kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang nama-namanya ada di depan, boleh langsung maju ke depan nih. Karena dari gereja akan memberikan hadiah tentunya buat Anda semua yang berulang tahun di bulan Juli. Silakan, yuk. Ayo yang ada namanya, ini saya lihat ada beberapa nih. Maju lagi. Yuk maju, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, yang ulang tahun jalan maju 3 langkah, balik kanan gerak. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa berlutut boleh duduk di kursi. Tolong kursinya. Oke, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tangan saudara ke atas, arahkan kepada mereka yang berlutut di depan, yang berulang tahun. Kita mau berdoa buat mereka, haleluya. Dan nanti saya minta hamba-hamba Tuhan, pejabat, pendeta muda, pendeta membantu, maju ke depan, tumpangin tangan di atas kehidupan mereka, di atas mereka. Saya undang sekali lagi, hamba-hamba Tuhan, para pejabat, pendeta muda, pendeta membantu, maju ke depan, tumpangkan tangan kepada mereka. Yuk, mari kita berdoa. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan pada jam pagi hari ini, rekan-rekan kami yang berulang tahun sedang berlutut, dan mereka Engkau tambahkan usia 1 tahun. Seturut dengan itu kasih karunia-Mu dan berkat-berkat-Mu mengalir menyertai mereka. Saat ini mereka genap berusia sebagaimana Tuhan tambahkan bagi mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan kesetiaan untuk tetap mereka setia beribadah kepada Tuhan sebagai umat kepunyaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kalau mereka sebagai anak, jadikan mereka menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya, kepada orang tua, sayang kepada orang tua, keluarganya, dan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kalau mereka sebagai ibu rumah tangga, jadikan mereka menjadi wanita yang bijak, tunduk pada suami, mengasihi anak-anaknya, mengurus rumah tangga keluarganya. Kalau mereka sebagai kepala keluarga, jadikan mereka menjadi imam, nabi, dan raja di tengah-tengah keluarganya, membawa hadirat Allah masuk di tengah-tengah keluarganya, membawa keluarganya setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, dan memimpin rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berbahagia dan penuh sukacita dan sejahtera. Hamba berdoa buat mereka yang berulang tahun pada bulan Juli yang lalu. Mari Tuhan tambahkan usia mereka sehingga pada bulan Juli tahun 2025 yang akan datang, mereka boleh kembali merayakan hari kelahiran-Mu, nama-Mu diagungkan, dimuliakan, dan di tengah-tengah keluarga mereka anugerah-Mu berlimpah-limpah, dan mereka menjadi jemaat yang setia untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan yang berdiri, yang berlutut silakan berdiri dan balik kanan gerak. Bila mereka yang berulang tahun bulan Juli yang lalu nanti pulang, saudara boleh berikan salam. Tuhan memberkati, kembali ke tempat duduk. Silakan kembali saudara. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kembali dengan hormat saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama, berikan segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, oh bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Sebab janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah mencarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan jemaat Tuhan.